Si Rudy. Hello everyone, welcome to Mugger Night Podcast where we get together and share our thoughts about literary works that we love or hate. Anyone? Yeah! Woo! Alright. In this podcast, we'll explore the exciting literary world and we're going to discussing and finding meanings behind movies, novels, short stories, plays, and poems that are popular these days and old classics as well. Now, in this episode, sudah dia ngobrol tuh. In this episode, I'm so excited that we are going to discuss a movie that I love so much. The movie is called Juno, and that was released in 2007, directed by Jason Reitman and written by Diablo Cody. Juno is a coming-of-age comedy drama film. Nah, Juno juga pernah menang Oscar dalam Best Screenplay pada tahun 2007 juga. Nah, before we delve deeper into the topic, for today's topic we are going back to school, guys. So, in front of me are my friends, or as I say, my students. Nah, cringe banget demi apapun. Now we are going to. Okay, let's get to the topic. Okay, let me introduce myself. My name is Raffi, and I'm the host, and I'm the headmaster of today's episode school, maybe. Okay, and in front of me are the students. They are going to interrogate and interview about their interest with these movies. Could you all present yourself to the camera, please? Hello, I'm Ellie, and as you know, I'm a diligent student. Kenapa gitu sih? Oke. Ini siapa lagi? Aku bingung kan siapa lagi. Hi, my name is Cecile. Hi Cecil. I'm a bad student. Yeah. Oke, bisa aja. Okay, hello, my name is Tantia, and I'm a good student. Hello, I'm Yesi Garnita. I'm as feminine student. Alright, there you go, friends. Our students for today's episode. Okay, before we going to the topic, I want you. Gue mau tahu nih, apa sih kita hari ini tuh temanya? Kenapa kita berpakaian seperti ini gitu? Temanya tentang sekolah. Iya, bener. Temanya tentang sekolah. Iya. Iya. Oh iya. Orang bingung banget semuanya. Okay, everyone, let's get to the chase, alright? Okay, today we're going to talk about Juno, right? Okay, could you explain what's the movie about and what do you think about the movie? Ini pada diem-diem aja gimana sih? Bentar ngapain? Okay, actually Juno is the movie that tell about the main character, and she is named Juno. Yes. And this movie tells that Juno that she was pregnant. I'm pregnant. With her best friend named Polly Pig. Okay. And What should we then in this situation, actually this is first pengalaman pertama dia kan ya sebagai siswa yang hamil, dan dia tuh bingung banget kayak ini tuh mau gimana. Akhirnya dia memutuskan bersama temannya itu buat memberikan bayinya ini kepada pasangan yang butuh anak, jadi mau diadopsikan nih anaknya. Nah terus udah nih ketemu pasangan suami istri yang kaya lah ya, namanya Vanessa and Mark. Nah setelah memutuskan itu dan keluarganya juga alhamdulillah mendukung gitu ya keputusan dia,
Tapi lambat laun ini sesuai jalannya cerita nih, ada keretakan nih di hubungannya si Vanessa sama si Mark. Nah akhirnya kayak si Juno ini mikir lagi kayak ini tuh tepat atau enggak, tapi ternyata dia tetap memutuskan kayak mengukuhkan hatinya kalau dia bakal tetap ngadopsiin bayi ini ke Vanessa. Nah, and in my opinion, I think this movie is an amazing movie cause I think apa ya, kayak ini tuh filmnya emang budayanya kan budaya barat gitu ya, tapi kalau kita nonton lagi kayak ini tuh sebenarnya kayak relate juga sama kehidupan kita sebagai anak sekolah gitu kan. Apalagi pas di mana Juno itu ngambil keputusan yang mana dia kan masih berusia 16 tahun nih ya, masih anak-anak banget gitu lah, isinya masih remaja, dan dia bisa mengambil keputusan itu. Terus kayak gimana pengaruhnya dari teman-teman sama keluarganya dia yang ngedukung dia, kayak perjalanan dia juga. Dan oke, itu aja sih. Yeah. How about others? What do you think about the movie? Menurut gue kan filmnya tentang seorang remaja yang hamil ya, secara tak terduga, dan juga dia harus menghadapin kehamilan ini di usia dia yang masih sangat muda banget lah ya, masih underage. Kalau menurut gue sih film ini tuh menarik banget ya, bahkan jadi salah satu film yang masuk ke list favorit gue. Oh ya? Iya, jujur. Makanya pas kemarin kita kan disuruh milih ya buat bahas Juno sama satu lagi film apa? The School School for Good and Evil. Iya, gue lebih pilih Juno karena menarik banget dari karakternya, terus juga temanya, pesan moralnya, edukasinya tuh menurut gue keren banget sih Juno ini. Oke. Dan di sini ya kirain gue tuh dia bakal kayak nangis-nangis, maksudnya tuh kayak dramatik gitu. Yes. Tapi ternyata tuh turns out itu komedi banget gitu, dan si Juno-nya juga ngadepinnya kayak santai, chill banget gitu ya. Padahal dia pregnant loh, dia hamil di situ. Terus tapi kayak dia ngadepinnya santai, kayak chill banget gitu. Ini yang ngejadiin salah satu hal yang ngebuat gue masukin ke list favorit film gue ya, karena kan bisa dibilang ini tuh film ambil topik yang sensitif ya, tentang apa namanya tuh kehamilan di usia remaja, hamil di luar nikah kayak gitu. Tapi instead of mereka ambil tema yang drama berat gitu, mereka ambilnya tema yang komedi gitu, tapi tetap ada unsur pesan moral yang tanpa menggurui gitu. Jadi gue as a viewer tuh gue enjoy banget sih nonton. Kalau Sisil gimana? Kalau menurut gue ya bagus sih filmnya. Ya betul, gue juga mengira itu film yang bagus. Makanya. Kayak relate sama kehidupan anak remaja zaman sekarang kan. Oke. Nah, ngomongin relate nih dengan anak-anak zaman sekarang nih. How does this movie relate to you as a person? As a person. Kan kita kan di film Juno kan ini merepresentasikan seorang remaja yang masih kecil, dan tiba-tiba dia hamil secara tidak direncanakan gitu, dan secara tidak terencana gitu, dan banyak tantangan dan rintangan yang harus dia hadapi gitu. Nah, aku mau tahu dong kayak pendapat kalian, how does this movie relate to you as a person? Okay. As a person. As a person. Sebenarnya aku tuh nggak gitu relate sama karakternya si Juno ini, karena ya aku juga nggak pernah ngalamin apa yang dia alamin. Pasti sih. Pasti, jangan dong. Serem banget ini. Omongan adalah doa. Ya, terus tapi tuh aku seneng banget kayak di situ dia ngambil keputusan sebenarnya yang besar banget di hidup dia, tapi tuh dia menyikapinya dengan santai kayak padahal tuh itu tuh menurut aku keputusan yang berat gitu. Di saat pasti. dia hamil di luar nikah, dia belum punya pekerjaan, dia masih sekolah dan sebagainya, dan itu benar-benar ngebuat aku kayak ya emang sebenarnya anak-anak seperti kayak remaja gitu kan banyak banget dihadapin sama masalah-masalah besar yang mereka harus pilih. Dari kedua itu
yang terbaik untuk mereka tuh gimana gitu sih kalau menurut aku. Oke, yang lain gimana yang lain? As a person, mungkin bukan relate yang mengarah ke aborsi atau kehamilan ya, Oh, tapi of course lebih no. ya lebih ke cara kayak waktu si Juno ini menghadapin keputusannya Yeah. itu. Kayak dia kan dihadapin sama keputusan besar ya. Yes. Yang pertama itu sempat 2 kali kan yang aborsi sama Yeah. akhirnya ngasih anaknya buat diadopsi. Nah, itu Yeah. kan keputusan yang besar banget ya buat Dan pinter banget saat dia memutuskan untuk anaknya itu diadopsi. ya. Karena dia apa sih kayak mungkin belum siap ya. secara finansial juga Iya. atau apa. Secara emosionalnya juga pasti belum Iya. siap. Iya. Belum stabil lah ya dia. Dia juga ditunjukin banget loh di film loh bahwa bagaimana dia reaksi gitu Iya. dalam film itu gitu kayak menghadapi apa namanya keputusan yang secara tiba-tiba gitu dan harus harus dipilih sekarang juga. Iya. Salah satu scene favorit aku tuh ketika Juno ngasih tahu Blicker yang unik banget caranya tuh dulu dia hamil Yang dia gotong-gotong kursinya ke arah rumahnya Iya, kan, bener. dia ngasih karpet macam lagi. baca dia Kan buat kayak ngingetin ini loh, ini kan adegan kita di sini. Iya. Iya. Iya lagi. Iya. Iya, itu lucu banget. Menurut dia itu lucu banget. Dan santai banget bilang ke si I'm pregnant gitu. Iya, I'm pregnant. Itu mau tau nggak? Blickernya di situ, itu panik setengah mati tuh dia pasti kayak, anjir dia hamil gimana nih? Gimana nih anak orang hamil? Itu yang menurut aku kayak hal-hal kecil seperti itu gitu. Dan juga Juno itu kelihatan banget di situ masih kecilnya, gitu ya sih? Kayak kalian ngeliat itu nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu? dengan sifat dia yang selengean. Iya, Iya. belakang gitu. Iya, itu kayak masih kecil banget. Iya. Iya sih kelihatan emang sih banget. kayak Masih childish labil. lah. Masih labil. Iya. Terus dia pas tahu dia hamil juga kayak dia, oh ya udah, oh Tapi hamil. itu sebenarnya dia juga panik karena dia sampai tes Yang ketiga kali. Iya. Bolak-balik tiga Bolak-balik kali. itu sih Dia nggak yang yakin ini bener nggak sih gue hamil. Iya, minum minum Yang warna biru. orange juice, Iya. orange juice Satu itu Dia satu bisa galon coy. Itu kayak gede banget dia bisa sama dia sendiri. Itu cuma buat mau tes Mau tes kehamilan. kehamilan doang. Itu lucu juga lagi. Nah, oke, to the next question. Atau Meli mau nambahin? Enggak sih, sebenarnya kan tadi yang ituin kan pengambilan keputusan ya. Sebenarnya yang relate lagi di kehidupan kita itu sebenarnya ada, yaitu dukungan dari temen. iya. Walaupun cuma satu orang doang kan si Lea itu kan Iya. dia kan yang setia banget tuh nemenin si Juno kayak dari ngambil keputusan buat ngadopsiin anaknya gitu. Terus kayak dukungan orang tua. Jadi kayak Saat sebenarnya aborsi juga sebenarnya iya, temennya ada ini temennya yang nih. ketemu si Sucin itu Sucin. kan. Nah, Sucin. Sucin, namanya Sucin. Tuh Yang Itu lucu banget. aktivis Iya, itu lucu. anti Iya, dan aborsi itu ya. ternyata itu tuh sebenarnya emang ada aktivis anti aborsi di sana. Jadi kayak emang ada yang ngejalanin aktivis kayak gitu supaya kayak anak-anak itu yang emang hamil luar nikah, apalagi yang anak SMA gitu, anak sekolah, buat nggak aborsi. Iya, kayak gitu. Iya sih, memang betul seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Gue lupa tadi mau ngomong sesuatu tapi gue lupa. Oke, I want to ask you guys something. How does the film address the social stigma against out of wedlock pregnancies? Out of wedlock pregnancies ini hamil di luar nikah. And how does it compare to cultural views in other countries, like in Indonesia, for example? Pasti beda banget sih dari budaya, apalagi dari negara aja udah beda, Yes. dari budayanya juga udah beda. Kalau di barat itu kan kayak mereka bebas terus kayak kalau dibanding di Indonesia tuh kan Indonesia kan kita kayak negara yang beragama banget gitu kan, walaupun Iya. banyak bermacam-macam pasti beragama, dan di dalam agama itu pasti kayak nggak ngebolehin berzina gitu kan. Nah sedangkan kalau di sana kan mereka kebanyakan nggak menganut agama apapun, jadi kayak bebas-bebasnya kayak Ya, lu lu mau mau ngapain kayak terserah sana gitu. Sampai hamil aja sebenarnya orang tuanya walaupun agak sedikit kecewa kan, tapi kayak biasa aja gitu. Dan Malah mereka tetap nge-support. ngedukung, iya. Dan kalau di Indonesia kamu pulang-pulang bilang, "Mak, gue hamil." Lo digeplek tuh, suruh keluar dari rumah. Iya. Dicoret dari kakak. Iya. Langsung Kebayang gak sih? hapus dari kakak. Terus dia coret kakak. Gelandangan, ya ampun. Kalian kebayang gak sih kalau misalkan nih ya, nauzubillah min zalik gitu. Paham dong. Gitu.
kalian hamil tiba-tiba bilang ke orang tua kalian gitu, Pak aku hamil, kayak pasti reaksi di Juno itu hanya apa ekspektasinya aja seperti itu gitu, aslinya nggak mungkin. kayak orang tuanya Juno kan di sini juga suportif banget kan, Iya. kayak apa namanya kedua orang tuanya tuh kayak yang ngerangkul dia gitu. Apalagi ibu tirinya juga kan, padahal ibu tiri doang, tapi Iya. yang nganterin. Terus pas si Junonya perutnya udah membesar, celananya bener-bener Iya, dirompak dijahit. sama dia. Dirompak terus dijahit ulang. Biar bisa tetap dipakai sama si Juno. Gila Iya, sih. saat coba kalau di Indonesia ibu tirinya, Kamu napas aja salah. Berpengalaman ya Iya. punya ibu tiri. aduh. Jangan, astaga, ya ampun. Oke. Yang lain ada yang mau nambahin? Menurut gue kalau soal stigma, film Juno ini masih tergolong halus ya, Yes. membahas tentang stigma sosial ya. Gue nggak tahu mungkin karena bertemakan ini di Amerika atau emang film ini nggak terlalu ngefokusin isunya ini ke stigma sosial, gue nggak tahu. Tapi salah satu yang gue highlight tuh waktu pas si Juno lagi makan sama temannya di sekolah, itu kan perut dia udah gede ya. Terus kayak orang-orang lain tuh pada ngeliatin dia, tapi cuma sekedar buat ngeliat aja. Mereka tuh nggak mencemooh atau kayak Yang mungkin di mengasingkan. belakang enggak, Iya. tapi di depannya tuh kayak enggak Iya, langsung. nggak langsung. Iya. Iya, mungkin beda cerita kalau misalkan di Indonesia ya. Yes. Iya nggak sih? Itu tetangga udah mulutnya pedes banget deh pasti. Bahkan mungkin sebelum ada kejadian hal kayak gitu juga di Indonesia mungkin sekolahnya udah sempat ngedrop si Iya, siswa pasti itu. ngedrop. Iya. Belum lagi ya kayak tadi Meli bilang kalau misalkan di Indonesia tuh masih ini banget sama agama kan, yaitu apa ya, memperburuk stigma sosial tentang hamil di luar nikah sih. Iya itu betul juga Iya ya. kan? Ya, setuju ya. Kalau sih Terus di sana kan itu kan kayak sanksi sosialnya tuh nggak Iya. ada, ya nggak sih? yes, memang karena kan di sana aborsi Lebih kurang nggak sih? Iya, Iya, bukan nggak ada sih kayak kurang Aborsi gitu. legal kan? di legal sana? kalau bahkan di beberapa state by the way. Di beberapa kota itu legal, tapi beberapa juga ada yang ilegal gitu. Coba lanjut Sisil gimana? Ya soalnya kalau di Indonesia kan kayak hamil itu adalah sebuah aib nggak sih? Iya. Hamil di Iya, luar Luar nikah nikah, ya. kalau Luar nikah. Terus pasti kan ya bener di DO dari sekolahannya, tapi kalau di sana kan oh ya udah Iya, gitu, udah. sekolahannya Iya, juga nggak ada banget masih tindakan bisa apa-apa. Iya. Oke, nah next question yes. How does this film represent American society? Nah kita ngomongin apa namanya tentang negara sana nih. Jadi pertanyaan menyangkut Amerika juga nih. Iya. Nah, how does this film represent American society's attitude toward teen pregnancy and adoption? Is there criticism of certain cultural norms? Menurut kalian aja nih ada apa namanya? Bagaimana sih film itu merepresentasikan masyarakat dan kehidupan di Amerika gitu terhadap teen pregnancies and adoption? Menurut kalian aja gimana? Menurut gue Amerika tuh masih tergolong negara yang terbuka ya soal apa Yes. kehamilan. Iya. Kehamilan, ya. Soalnya kan kayak banyak Amerika tuh setelah gue cari-cari tahu ya, Amerika itu termasuk negara yang ngelegalin banyak klinik-klinik aborsi Oh, yes, dibanding yes. negara-negara lain termasuk negara Indonesia ya. Iya. Oke, lanjut. Dan kayaknya tuh kalau di sana tuh kayak agak dinormalisasi nggak sih? Kayak biasa aja gitu. Terus mungkin kayaknya dari film itu tuh juga kayak mau nunjukin kalau di sana tuh juga kurang, walaupun mereka kayak menormalisasi tapi kurang kayak tentang pendidikan seksnya. Kan di film itu kan ditunjukin kayak kalau si Juno sama si Bulik ini tuh nggak tahu kan kalau mereka tuh having sex bisa hamil gitu. Kayak berarti kan itu kayak mau nunjukin kalau oh pendidikan seksnya ini kurang gitu. Terus Walaupun menurut sebenarnya lo itu ya. kecelakaan nggak sih? Mana ada kecelakaan? Kan Maksudnya pas Accident death. Maksud Sisil tuh accident. Iya. Ya, oke. Terus. sebenarnya kayaknya mereka mungkin juga kurang tahu ya konsekuensi dari mereka melakukan kayak having sex gitu tuh bakal hamil. Jadi kayak mereka cuma mau kayak senang-senang aja gitu ngelakuin itunya gitu nggak sih? Mereka tuh sebenarnya pas ngelakuin itu nggak dimention pakai alat kontrasepsi kan ya? Enggak. Iya, dan Enggak. iya kan? Memang enggak. Iya, enggak kurang pakai banget. kayaknya. Soalnya kalau misalkan orang yang paham sex education tuh buat meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi ya, seenggaknya pakai alat kontrasepsi atau enggak setelah
ya after ngelakuin hal kayak gitu tuh minum pil pencegah kehamilan, walaupun itu juga belum menutup. Akhirnya kan sex education. Betul. Ini episode sex education. Iya. Dan apa ya kayak tuh kan lupa gue. Apa sih tadi lagi bahas apa sih? Apa? Iya dan apa sih namanya? Plan B. Bener dong, Plan B itu namanya. Ya. Iya. Iya dan apa namanya tuh ya? Iya itu. Oke, ngomongin sex education gitu. Di film ini kan ada penggambaran apa namanya sex education ya di film itu ya gitu. Nah, in what ways does the film depict the lack of comprehensive sex education as contribution factor to Juno's situation? Nah, kan kita tadi udah ngobrol panjang nih tentang kayak semisal si Juno-nya itu kayak melakukan hubungan seks gitu. Melakukan hubungan seks gitu dengan tidak dan tidak aman gitu. Padahal di kelas-kelasnya dia itu juga diajarin kan, iya. gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana nih gitu? Kayak dengan situasi Juno yang seperti ini gitu. Kalau menurut gue ya si Juno sama si Pauli, siapa Blicker ya. Favorit gue. Oke. Mereka tuh gak bener-bener nanggepin serius sama resiko yang bakal mereka hadapin gak sih ya? Yes. Mereka mungkin mikirnya ya sekali doang mungkin Iya. gak bakal kenapa-napa Iya, gitu. iya kalau kata gue Padahal mereka kayak mikir kayak gitu. Biasanya tuh yang legal gitu, yang ilegal gitu biasanya jadi kan. Iya. Yeah. Tak terduga. Iya, terduga. Terus ada scene pas yang terakhir dia habis melahirkan, dia juga nggak peduli tahu sama bayinya. Kan? Iya. Iya lagi. Dia nggak Nggak mau ngeliat, bayinya. nggak mau ngeliat, Nggak mau ngeliat. Iya, Dia soalnya merasa itu tuh miliknya Vanessa. Vanessa. Ya. iya, betul. Nah, ini kan film Juno ini kan tentang pendidikan seks gitu ya. Yeah. Terus tadi kan udah di-mention juga sama Raffi kalau misalnya ini kan pernah menangin Oscar gitu kan. Penulisnya tadi siapa? Diablo. Dia dari Brokodi. Nah, Yeah. sebenarnya kalian tahu gak sih penulisnya ini itu sebelum nulis ini tuh dia sempat kerja selama kurang lebih 1 tahun itu sebagai stripper. Stripper itu kayak Oh ya? tahu kan? Stripper. Stripper tahu. Yang di klub malam yang nari yang kayak iya itu. Itu kurang lebih 1 tahun. Tapi Yes. alasan dia tuh dia bilang alasannya dia itu bukan cuman sebenarnya finansial tapi bukan finansialnya tapi kayak dia mau mengeksplorasi nih kayak gimana sih masyarakat dan ternyata dia juga bilang kayak dia kan juga punya buku aku lupa judulnya apa itu dia bilang kalau misalnya pandangan masyarakat di situ apalagi yang dalam klub itu yang waktu selama dia ngejob sebagai stripper itu kayak kalau misalnya pandangan orang-orang terhadap perempuan dan tubuhnya itu cuma sebagai objek doang itu dia bahas di bukunya ada di bukunya. Oke, nanti bukunya ada di sini ya. Dan dia itu nulis ini Juno ini kurang lebih cuma 7 minggu doang dan itu debut dia nulis Dan langsung dan langsung menang Oscar. Oh iya? Keren banget Wah, kan? keren Walaupun banget. terlambat selamat ya. Yes. Keren banget. Ya sih itu juga satu-satunya award yang dimenangin sama Juno di Oscar kan. Iya. Sebelumnya kan dia juga nominated Best Picture kalau nggak salah ada Best Picture, sutradara juga dinominated. Ellen Page yang sekarang menjadi Elliot Page. Aduh. Kenapa dia berubah? Saya Kalau tidak dia tahu cantik juga. Dia cantik sekali. By the way, saya ngefans banget sama Ellen Page karena film Juno. Tapi Sekarang jadi transgender jadi. iya, dia jadi transgender sekarang. Jadi berubah jadi laki-laki. Iya, beneran. Sekarang tampangnya tuh kayak bukan dia lagi gitu kayak buset kayak jadi cowok gitu loh. Oke, back to the topic lagi. Oke, nah kan tadi kita udah ngomongin comprehensive sex education gitu as a contribution factor to Juno's situation gitu. Nah, how does the film portray the consequences of casual relationships among teenagers, particularly in Juno's case? Konsekuensinya nih kita mau yang aku tanya di sini. Gimana menurut kalian? konsekuensi ya selain dia diomongin di belakang kayak dapat stigma buruk. Dia juga kayak tambah ini nggak sih kayak
kedewasaannya semakin iya, bertambah bertambah. dari kan dilihatnya dari cara dia kayak ngambil keputusan, kayak dia ngehadapin masalah-masalah setelahnya gitu. Iya. Jadi kayak dia tuh nunjukin sedikit-sedikit kayak perubahan kayak karakternya si Juno ini gimana. Jadi kayak dia semakin meningkat kedewasaannya. Iya. Iya. Kalau yang lain gimana? Ya sama sih. Terus ada juga kayak gimana ya kayak ketidakseimbangan gender gitu kan yang ngelakuin 2 orang nih cowok cewek. Tapi yang Oh, iya. kayak berubah kan yang dapat cuma si cewek doang. Perutnya makin besar sedangkan si cowok biasa aja gitu kan. BTW di situ juga apa namanya kayak Paul Blicker dan Juno McGuff ini karakter ini nih apa ketika Juno apa menyatakan dia hamil dia juga menjauh dari Paulie nggak sih? Iya, Dia nggak sih iya. dari di film di situ bahkan dia kayak apa namanya pelin-pelan untuk mendekati Paulie lagi gitu. Udah kayak apa sebenarnya Paulie masih mau gitu sama dia dan masih sayang sama dia gitu tetapi Juno ini malah didn't acknowledge that gitu. Nggak mau terima itu gitu. Nah itu yang menurut aku kayak Kurang komunikasi sih. iya, sebenarnya. kurang komunikasi. Speaking of communication, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, what lessons can be learned from Juno's experiences regarding the importance of communication and support among friends and parents? Sebenarnya kayak kalau ngomongin komunikasi di akhir film tuh diceritain sebenarnya kayak gimana kan si Juno ini kan kayak memulai komunikasi nih sama si Blake kayak dia mau nyatain nih perasaannya sebenarnya kan kayak selama sebelum-sebelumnya kan kayak dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya kayak suka banget nih sama si Blake gitu tapi pas di akhir dia nunjukin kayak dia nyamperin si Blake-nya tuh waktu lagi lari kan tuh. Yes. Nah terus dia bilang kayak aku lupa kalimatnya apa pokoknya dia bilang cuman kamu satu-satunya orang yang nggak ngeliat perutku tapi ngeliat wajahku. Oh iya, I remember that. Yes. Iya, Oke. ingat. Dan terus dia menyatakan pokoknya I love you deh. Terus komunikasinya dengan keluarganya juga bagus banget sih Juno-nya karena dia benar-benar jujur ke keluarganya kalau dia mau Wish. Apa ini? Aduh, centil itu ya? Kenapa? Laki gue bro. Dek. Si Rudy. Rudy siapa anjir? Rudy siapa aja? Bisa nanti aja nggak berantemnya? Ini lagi ada interview di sini nih. Bisa ya, Raffi ya namanya ya. Saya kepala sekolah loh di sini. Kenapa kamu berbicara seperti itu ke saya? Jadi gini Pak. Dia, ini dia nih. Ya. Ngerebut laki saya. Oh. Kalian terus kalian masih kecil aja kok udah pacaran gitu sih. Ih, bapak nggak masih gede di sini. Hey. Ya udah lah ya. Ya udah pokoknya Tunggu ya di dalam ya. nanti lagi diomongin ya. Tungguin dah. Itu apaan sih tadi? Itu iklan. Rudy siapa anjir? Rudy siapa? Rudy siapa? Oke, BTW Rudy ditunggu pertanggungjawabannya ya. Oke, yang lanjut tadi. Tanti ya. Oh, ya. Gimana? ya communicationnya si Juno sama orang tuanya benar-benar bagus banget karena dia benar-benar jujur ke orang tuanya kalau dia mau anaknya ini lahir dan dia diadopsi sama si Vanessa ini dan Yes. dia pun udah research gitu siapa orang tua yang bakal ngebawa ini anak gitu. Jadi dan yes. orang tuanya pun support gitu ya. Jadi kayak benar-benar bagus banget si komunikasinya mereka. Iya, komunikasi antara orang tua dan anak juga. Ya, Orang yang gue kagumin dari film ini adalah the parents did not neglect Juno, kayak tidak menjauhkan Juno sama sekali. Malah mereka merangkul dia gitu. Kayak itu yang gue respect sih dari apa namanya kedua orang tua itu gitu. Bahkan ibunya Juno yang di film itu, she's not even her real mother, right? Iya. Yeah. Tapi tetap. Yeah, she's the stepmother. Stepmother. Yeah, itu yang menurut aku kagum banget sih kayak apa namanya yang sangat membantu banget gitu. Oke, nah, ini apa namanya karena waktunya sudah mau habis. Udah mau habis? Iya.
Tenang aja, nanti ada episode lain kok. Oke. Udah mau habis tapi belum ditawarin makan minum. Oh iya, astagfirullah. Oke, oh maaf. I'm sorry, I forgot because today's topic is very fun. Kalau kalian haus dan mau makan silahkan ambil aja. Bungkus boleh? Boleh. Semuanya juga ambil nih. Yes, ambil aja nggak apa-apa. Kayak santai aja santai. Kalau kalian haus dari itu kan ngobrol mulu tuh. Oke, nah last question nih for you guys to wrap this interview up. What can you guys conclude after watching this movie? Apa amanah yang kalian dapat gitu dari pesannya menurut gue ya kalau apa ya dalam segala kondisi apapun tuh harus terbuka sih sama orang tua sih. Iya karena apa ya sebelumnya kan si Juno ini kan dia sebelumnya takut ya buat bilang ke orang tuanya, tapi dia tetap bilang sama orang tuanya walaupun dia takut sama responnya ya. Tapi ngelihat cara orang tuanya ternyata apa ya ngebantu dia, ternyata akhirnya ngebantu dia gitu, ngejalanin buat apa sih nganterin dia ke USG gitu-gitu. Itu menurut gue apa ya peran orang tua tuh ini banget sih, penting gitu. Banget. Jadi apapun kondisi lu, masa lu harus selalu terbuka sama orang tua. Dan lagi kayak misalnya dari film ini aku jadi tahu kayak sekecil apapun kayak keputusan yang kita ambil itu bisa berdampak yang besar gitu ya. Terus selain itu juga kayak apa ya ini apapun dalam hidup itu kan pasti ada yang namanya ketidakpastian gitu ya. Nah ketika itu terjadi kayak mau nggak mau ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin tadi. Oke. Ya kalau untuk aku sih kayak selalu memikirkan apapun yang yang akan kamu lakukan gitu. Karena sesuatu yang walaupun kamu ngelakuin sesuatu hal kecil tapi kadang tuh dampaknya bisa besar banget. Jadi untuk kayak konsekuensinya pun kamu juga harus harus tahu gitu di saat kamu melakukan tindakan gitu sih. Oke. Sisil gimana Sisil? Kalau menurut gue film ini ngajarin buat kita tuh walaupun hidup kan pernah surprise kan, kayak kita nggak tahu kejadian apa yang bakal terjadi. Terus si Juno ini gue kira tuh dia mau bunuh diri, tahu nggak yang dia beli permen. Iya yang digantung di pohon. Ternyata Ada loh yang scene dia di pohon kan. Gue kira mau bunuh diri, ternyata dia gigit sampai putus. Ternyata dia nggak menyerah dan menghadapin semua itu dengan ya enjoy lah. Iya enjoy banget. Berarti dia memutuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan dia. Itu yang gue respect banget sih dari film Juno ini. The woman choose to go with it. Kayak apa namanya, dia hamil, melanjutkan kehamilannya dia dan tidak memutuskan untuk mengaborsi bayinya tersebut, which I respect the most. Okay, everyone, thank you for today's interview. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah datang dan juga sukarela saya tanya-tanyakan. Okay, everyone, thank you for listening and watching this episode. We hope that our discussion will bring you inspiration. Don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends. Stay tuned for the next episode. Sampai jumpa. Tetap cintai sastra dan sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya. Cause anyone, anytime. Yeah.